Halo saudari-saudara, saya pada edisi kali ini ingin mengajak saudari-saudara sekalian melihat tipe-tipe umat yang selama ini dekat bergaul dengan saya. Nggak usah emosi ya, nggak usah marah, cuman ini pendapat saya tentang perkenalan saya sama mereka. Jadi pastikan ini untuk introspeksi diri, tapi juga baguslah kalau kita mengenal siapa diri kita ketika kita bergaul dengan seseorang. Inilah tipe-tipe umat menurut saya. Ya, jadi tipe yang pertama itu adalah tipe umat pada umumnya. Umat ini ya ke gereja, dia mengikuti perayaan-perayaan, terus ketemu Romo setelah misa, mari Romo, habis itu pulang. Terus kalau pertemuan-pertemuan di lingkungan muncul, ketemu juga sama Romo, mari Romo. Dia datang pada perayaan liturgi, tahu Romonya, tapi nggak banyak bercakap-cakap sama Romonya, tapi tahu dan dia penuh kasih, penuh hormat kepada Romonya. Perjumpaan-perjumpaan hanya pada perayaan-perayaan, Romonya jauh, tetapi dia merasa dekat sama Romonya. Ini tipe yang pertama, bagus umat ini, banyak umat kita seperti itu yang memang secara langsung, secara pribadi tidak bertemu, punya urusan, tetapi dia merasa menjadi bagian dari domba-dombanya. Merasa menjadi bagian dari domba-dombanya. Dia mencintai imamnya, dia hadir dalam perayaan-perayaan di mana imam itu hadir, dia tahu romonya, dia tahu gembalanya. Ini tipe yang pada umumnya ada. Maka kalau dia ditanya siapa romonya, dia tahu romonya siapa. Tapi dia tidak tahu banyak tentang gembalanya. Dia tahu bahwa gembalanya sering memberi pewartaan. Dia tahu bahwa gembalanya melakukan karya-karya. Dia tahu. Tapi pada umumnya seperti itu. Tipe berikutnya itu adalah tipe umat yang dia rajin mengikuti devosi-devosi. Dia datang waktu devosi, pulang. Dia urusan sama romonya ketika dia berdevosi. Dia kurang banyak bergaul dengan kelompok yang bukan kelompok devosinya. Dia pokoknya fanatik, setia sampai mati dengan kelompok devosinya. Dia pokoknya fanatik, setia sampai mati dengan kelompok devosinya. Sehingga merasa apa yang ia dapat dari devosi itu sungguh-sungguh menguatkan dirinya, menjadi bekal dia. Kadang kalau romonya tidak sejalan dengan devosi yang dia buat, dia agak kurang suka dengan romonya gitu. Ada yang umat tipenya kayak gitu loh, ada. Maka dia biasanya menyukai romo-romo yang mungkin dari luar parokinya, tetapi devosinya sama atau semangatnya sama. Romo itu dijadikan acuan, dijadikan pedoman. Kadang semua kata-katanya dikutip. Gitu. Dia mengenal Romo sejauh Romo itu mendukung sama terlibat dalam devosi dia. Ada tipe umat yang ada di sekitar pasturan. Nah, umat ini sering muncul di pasturan, mengirim makanan, menemani orang-orang yang ada di pasturan, ngobrol. Kadang mereka ada waktu senggang ke sana, ke pasturan. Kadang tidak sungkan juga mensuplai isi kulkas yang ada di pasturan. Mereka ini sangat care dengan rumah tangga pasturan. Maka orang-orang ini memperhatikan supaya romonya itu jangan sampai kelaparan, jangan sampai romonya itu berkekurangan di pasturan. Semua harus tersedia dengan baik. Memperhatikan supaya romonya itu jangan sampai kelaparan, jangan sampai romonya itu berkekurangan di pasturan. Semua harus tersedia dengan baik. Gitu. Jadi lingkungan dia di sekitar pasturan itu, dan dia dekat dengan romo-romonya, sering ngobrol banyak hal, memberi informasi kepada romonya tentang banyak hal. Tetapi tak jarang kelompok yang ada di sekitar pasturan ini kadang sering ada selalu di sekitar romo, kemana romo itu pergi. Ada yang seperti itu, tapi tidak semua sih. Ada Jadi ketika romonya ada acara di mana dia di sekitar romo itu, temenin dia,
makan, ngambilin makan. Ya Romonya jadi kayak raja gitu. Kalau saya sih kadang nggak mau digituin. Kadang-kadang ya mau juga. Ada tipe lain yang perlu kita kenal juga. Nah, umat macam ini biasanya tidak begitu kelihatan. Dia jarang muncul di depan umum, dia jarang kumpul dengan banyak orang, punya kelompok khusus di paroki. Tetapi ketika dia dibutuhkan, dia siap sedia. Ketika dia dimintai tolong, dia siap sedia. Memang tidak muncul di sana-sini dalam banyak kegiatan, tetapi umat macam ini sering muncul pada momen-momen tertentu di mana memang potensi dia, kemampuan dia, resources dia dibutuhkan dan dia available. Memang tidak muncul di sana-sini dalam banyak kegiatan, tetapi umat macam ini sering muncul pada momen-momen tertentu di mana memang potensi dia, kemampuan dia, resources dia dibutuhkan dan dia available. Saya ingat dulu suatu kali kami berkunjung ke umat Bengkulu dan melakukan pelayanan, dan di situ saya terkejut karena ada seorang pengusaha yang merelakan diri membantu kami untuk jadi sopir. Sebelumnya tidak, tetapi pada momen tertentu ketika kami nggak ada kendaraan, dia siap bantu, dia nyupiri kami untuk pelayanan. Kita kasih nama umat macam apa ini? Invisible Parishioner. Ada juga umat yang tipenya itu di mana saja selalu ada, ketemu di mana-mana ada. Di saat misa ada, pertemuan ada, kumpul-kumpul ada, pemakaman ada. Dia ketika ada acara di tempat ziarah muncul. Jadi dia selalu ada di mana, everywhere is available. Tapi memang umat jenis ini patut kita syukuri karena dia yang membuat gereja terlihat muncul dan ada. Karena dia yang membuat gereja terlihat muncul dan ada. Nah, umat macam ini ada di mana-mana, selalu muncul dalam aktivitas-aktivitas. Ini mungkin kita katakan umat anytime, anywhere kali ya.